Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Zahra Arudi Fitri dengan NIM 23080860092 dari kelas pendidikan biologi 3D. Hadis tentang hewan, yaitu tentang burung. Bismillahirrahmanirrahim. Law annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkalihi qala sallallahu alaihi wasallam anin Nabi radhiyallahu an Umar bin Khattab, rawahul imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, la razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu himasan wa tarawhu bitanan hasanun sahihu wal hakimu wa qala Tirmizi sahihi, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, dan Al-Hakim. Di sini penjelasannya itu, pada hadis ini itu menekankan pentingnya tawakal yang benar kepada Allah, sebagaimana burung itu tidak tinggal diam, melainkan tetap berusaha dengan keluar mencari makan, namun mereka sepenuhnya bergantung pada Allah untuk mencukupi kehidupan mereka. Dari hadis ini itu Rasulullah mengajarkan bahwa manusia juga harus berusaha, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa rezeki mereka ditentukan oleh Allah. Dan selanjutnya itu ada status hadis ini itu hasan, karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadis terkemuka seperti ada Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Implementasinya itu kita di sini itu ditekankan untuk bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, terutama dalam hal rezeki. Seorang muslim juga harus menjalankan usaha dan ikhtiar secara maksimal. Hikmah dari hadis ini itu bahwa seorang hamba harus memiliki keyakinan penuh bahwa Allah lah yang mengatur dan memberi rezeki, namun tetap diwajibkan untuk berusaha. Selanjutnya di sini ada hadis tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yamani akhbarana Su'aibun an Az-Zuhri qala hadatsani Talhah bin Abdullah an Abdurrahman ni Amr bin Sayyidah Zaidan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man dolama min syahli ahbarahu an ardi say'an tuqahu min sab'in aradin, yang artinya itu telah diceritakan Abu Yaman telah dikabarkan Syu'aib bin Zuhri berkata, saya menceritakan Talhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Amr bin Sahal mengabarkannya dari Zaid bin Zaid radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat kezaliman menyerobot tanah orang lain meski hanya sebatas satu jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sini penjelasan dari hadis alam tadi itu menceritakan bahwa Arwah binti Uwais itu menuduh Said bin Zaid yang telah mengambil sebagian tanahnya, lantas dia mengadukannya kepada Marwah bin Hakam. Maka
Said berkata, mungkinkah saya mengambil sebagian tanah miliknya? Setelah saya mendengar sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus Marwan berkata, apa yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Said menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan 7 lapis bumi. Status hadis ini itu sahih karena di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa bumi itu berlapis 7 sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu hadis nomor 2320 dan Muslim hadis nomor 3023. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, namun hambanya sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya. Hadis ini juga melarang segala bentuk kezaliman yang lebih spesifiknya adalah tindakan menyerobot tanah milik orang lain. Ada hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ubaidullah bin Musa ahbarana Auza'i an Ata'i an Jabiri radhiyallahu anhu lah kanu yasra'u naha bisulusi warrab'i wan nisfi wa qala nabiyyu man kanat lahu ardu falyasra'uha aw liman rahha fi in lam yaf'al falyumsik ardahu, yang artinya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah, lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau diserahkan pada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibbah. Penjelasannya itu hadis ini menganjurkan bagi pemilik tanah hendaklah menanami lahannya dan menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Ini itu mengandung agar manusia itu jangan membiarkan lingkungan atau lahan yang ia miliki tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Terus hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa hadis ini memiliki status sahih. Nilai-nilai yang dapat diambil adalah nilai dorongan untuk menghidupkan lahan yang mati. Pemilik tanah harus mengelola lahan dengan cara yang produktif. Terus pentingnya bertanggung jawab atas tanah dan mengelolanya, dan juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu an Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syaribu ahadukum yatanaffas fi ina'i walakin yubaidu ina'a an fihi summa yatanaffasu, yang artinya dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana, tetapi hendaklah ia menjauhkan bejana tersebut dari mulutnya, kemudian bernafas. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Jadi di hadis ini status hadisnya itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penjelasan dan nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini adalah hadis ini itu melarang kita bernafas di dalam bejana saat minum. Kemudian
saat kita menghembuskan nafas ke dalam bejana atau gelas ketika kita mau minum dapat menyebabkan kontaminasi bakteri atau kuman dari mulut ke dalam air yang bisa menjadi sumber penyakit. Udara yang dihembuskan dari mulut juga mengandung karbon dioksida dan mungkin bakteri atau virus yang dapat berkembang biak dalam air yang kemudian diminum. Yaitu ada hadis tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sayyid ibn Husami Abu Ma'mari Hilaliyu hadasatni jaddati rif'ayatu nutu iya din kilabiyatu qalat sami'tu aliyan yaqulu kulur lumana bisa mihi wa innahu dibahul ma'idati, yang artinya Said bin Husain bin Ma'mar al-Hilali telah menceritakan kepada kita, nenekku memberitahuku Ribiyah bin Iyad al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Ali berkata, makanlah buah delima dengan kulitnya karena dapat membersihkan perut. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menceritakan tentang buah delima, di mana buah delima merupakan salah satu buah yang sering disebut dalam tradisi Islam dan dianggap memiliki manfaat dalam kesehatan, di mana Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW buah-buahan seperti delima itu diakui sebagai anugerah dari Allah yang memiliki khasiat khusus untuk kesehatan tubuh. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan pencernaan, di mana memakan delima dengan bagian tertentu bisa membersihkan perut dan membantu fungsi pencernaan. Selain itu, hadis ini juga mengandung hikmah untuk memanfaatkan seluruh bagian buah secara maksimal, selaras dengan pemahaman bahwa Islam mempromosikan pola hidup sehat dan konsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ada hadis tentang pendidikan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu rawahul Bukhari. Artinya Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya yaitu di hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa umat Islam adalah yang terbaik, tertinggi dari penyebutannya dan tertinggi derajatnya di sisi Tuhan. Barang siapa mempelajari Al-Quran, zikir, hafalan, dan tajwid serta mempelajarinya dapat jurisprudensi dan penafsiran, ia menjadi ulama mengenai makna-maknanya, menjadi hukum dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil itu pentingnya pendidikan sepanjang hayat, keutamaan ilmu, pentingnya guru dan pembimbing. Status hadis ini itu adalah sahih. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini adalah mempelajari Al-Quran itu bukan hanya ibadah, tetapi juga cara memahami nilai-nilai kehidupan yang benar. Selain itu, mempelajari Al-Quran adalah amal yang sangat mulia dan menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir. Di hadis ini juga menekankan bahwa pentingnya membangun masyarakat berilmu yang berakhlak serta meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah melalui pemahaman dan pengamalan ajarannya. Hadis tentang matematika, di mana Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajiru ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusa Qur'ani qalu fa kaifa yaqra' sulusa Qur'an qala
Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Qur'ani, yang artinya dari Abu Darda bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah ada di antara kamu yang tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka, para sahabat, bertanya, bagaimana mungkin kami dapat membaca Al-Quran secara keseluruhan? Beliau menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad. Hadis ini termasuk hadis sahih karena hadis ini itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjadikan hadis ini itu memiliki derajat keahlian yang tinggi. Penjelasan dari hadis ini itu bahwa Nabi Muhammad menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Beliau menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Ini itu menunjukkan betapa pentingnya membaca dan mengulang dimanapun dan kapanpun. Ada hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq bin Mansuri, ahbarona Abdul Razzaqi, ahbarona Ma'marun, an watadakta an anasi an Nabi sallallahu alaihi wasallam atiya bil buraki lailata usri bimul jama musrajan fastash'aba alaihi faqala lahu Jibrilu, Abi Muhammadin taf'alu hada fama raqibalaka ahadun akramu alallahi minhu qala farfadda aratkon qala Abu Isa hada hadisun hasanu gharibun wala na'ri fuhu illa min hadisi Abdul Razaki, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatada dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi burak pada malam diisrakan. Burak itu telah berpelana dan bertali agar beliau menaikinya dengan mudah, tetapi masih juga beliau kesulitan. Maka Jibril berkata, apa yang menyebabkanmu masih kesulitan? Demi Allah, tak ada yang memboncengkanmu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada burak ini. Maka burak itu berjalan dengan pelan dan menunduk. Hadis riwayat Tirmizi. Status hadis ini itu adalah Hasan Gharib, yang berarti bahwa meskipun hadis ini memiliki satu jalur riwayat yang terbatas, kualitas sanadnya masih bisa dapat diterima dengan baik dan memiliki kekuatan untuk dipakai sebagai dasar hukum atau pengajaran. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini adalah menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad, meningkatkan keimanan kepada mukjizat dan kekuasaan Allah, dan juga melaksanakan sholat 5 waktu, dan mengamalkan akhlak yang mulia, menghargai kehidupan spiritual. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat yang melampaui hukum alam yang kita kenal dan tidak dapat dijelaskan dengan cara ilmiah. Ini itu menunjukkan bahwa ada aspek-aspek kehidupan dan peristiwa yang hanya bisa dipahami melalui iman dan wahyu, bukan hanya dengan logika atau ilmu pengetahuan. Sekian.